Agu News. Untuk yang pengen tahu lebih jauh, kritik atau saran bisa langsung kirim aja ke gladiresik7@gmail.com atau mention atau direct message juga boleh ke Instagram @gladiresik_studio. Stay tune nam podcast Gladi Resik. Oke, come back to me to the Gladiresik Podcast season 3. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen bikin segmen khusus yang belum pernah gue lakuin sebelumnya. Dan nama segmennya adalah Ask Myself a Question, dimana gue di sini pengen nanyain diri gue sendiri sebuah pertanyaan. Bukan sebuah, banyak pertanyaan yang sudah gue kumpulkan dari teman-teman gue, pendengar juga, dan merupakan keresahan gue. Dan gue coba jawab pertanyaan itu. Singkatnya sih gitu ya. Jadi kayak gue resah tentang hal apa, dan kebetulan sama dengan yang nanya sama gue. Ya gitunya gitu lah ya. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan aja. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa yang terjadi pada dunia setelah corona? Buset, pertanyaan pertama udah susah benar. Ya, tapi coba dari perspektif gue ya. Apa yang terjadi pada dunia setelah corona, dan yang gue lihat ya, yang gue observe. Tapi gue bagi per ini dulu nih, gue bagi per kategori dulu nih, yang gue bahas satu-satu. Jadi apa yang terjadi setelah corona ya pada dunia? Pertama, dari segi sosial, gue yakin orang-orang tuh udah mulai pada parnoan gitu setelah corona ya tentunya. Kayak udah gak ada lagi tuh ketemu jabat tangan, meluk atau apa gitu. Sekarang udah pada kayak apa tuh namanya, namaste, atau salaman yang menguncupkan kedua tangan gitu, menguncupkan salam namaste. Kemudian udah mulai yang namanya tuh orang-orang lebih sering menggunakan sosial media. Mau lihat berita, mau lihat apapun, atau mau ngechat sama orang misalnya. WhatsApp sama Telegram sama Google Hangout termasuk sosial media gak sih? Ya gak tahu ya. Mungkin termasuk ke dalam chat application. Apa sih lo? Ya pokoknya termasuk ke dalam aplikasi yang ngebantu untuk ngobrol sama orang lah ya gitu. Dan pasti orang-orang bakal lebih sering ngobrol lewat situ karena ya gitu, udah terbiasa gitu, terbentuk selama lebih dari, gue nggak tahu nih ya, apakah seluruh dunia juga dimulai di bulan yang sama. Desember kalau nggak salah, Desember akhir tuh ketahuan ada case di Wuhan. Kemudian Januari tuh udah ada mulai ada di luar China juga udah ada gitu kan. Jadi mulai kita hitung dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Gue gak tahu sampai kapan, kemungkinan perkiraan Mei, Juni. Oke, kita ambil Juni. Udah berapa lama tuh? 5-6 bulan kita bakal terbiasa tuh namanya ngobrol sama orang via chat-chatan, video call lewat Zoom, lewat Google Hangout gitu kan. Yang pasti bikin kebiasaan itu tuh jadi apa ya, melekat sampai setelah corona gitu bahkan. Dan yang pasti juga akan memunculkan orang-orang introvert baru. Wow. Karena gue pernah lihat gitu, kalau nggak salah Jim Carrey gitu kan bilang, kalau enak lo sendirian itu katanya, lo bakal nagih dengan sebuah kedamaian gitu ya, kayak tanpa distraksi gitu. Itu katanya bisa bikin lo nagih dan pengen lagi gitu, dan bikin lo apa ya, ngerasa kalau ini nih enak banget nih, tenang banget kalau sendirian ya, apa-apa kayaknya nagih gue gitu. Atau orang yang mager-mager untuk kantor tapi bisa ngerjain semuanya sendiri di kamarnya gitu kan, karena semuanya di kamarnya ada, apa-apa tinggal pesen. Pasti di saat-saat kayak gini tuh langsung yang, aduh coba dilanjut terus ya work from home ya. Pasti tuh ada tuh orang-orang kayak gitu tuh ada.
Tapi di sisi lain nih, orang-orang yang berkebalikan dengan itu bilang kalau anjrit, work from home itu isinya teriak-teriak di konkol, ada yang denger, ada yang tidak. Itu yang bikin katanya, aduh kangen kerjaan. Ada tuh teman-teman gue di Instastory bilang, aduh gue kangen kerjaan nih, gitu kan. Kangen kerjaan, kangen kantor, kangen make up, kangen naik Grab, naik Gojek gitu kan. Tuh ada banyak banget teman-teman gue tuh di Instagram gitu. Aduh, kangen melihat keramaian pagi hari. Wadaw. banyak tuh teman gue di sosial media bilang kayak gitu tuh. Aduh, kangen nih, kangen berhimpit-himpitan naik KRL. Kangen nih berhimpitan naik Transjakarta. Tuh, ada banget teman-teman gue tuh. Terus ada lagi tipe-tipe orang yang kalau dia apa tuh apa namanya, kalau dia lupa lagi gue. Pokoknya ada tipe-tipe orang yang kalau misalnya dia beres corona gitu kan, dia tipe-tipe yang gue harus mengunjungi semua tempat yang tidak bisa gue kunjungi kemarin. Impulsif pergi kemana-mana, nongkrong sama teman-teman dibanyakin. Ada juga tuh nanti ada yang kayak gitu tuh. Terus kalau dari segi ekonomi, aduh ini yang paling gue males sebenarnya. Berat banget bro. Kalau dari segi ekonomi, yakin gue pasti bakal bikin beberapa perusahaan tuh ya goyang banget lah. Bahkan mungkin ada yang collapse satu-satu gitu. Gue kemarin baca berita gitu kalau ada salah satu maskapai di Inggris, perusahaan gitu, pada akhirnya ini collapse, mengajukan kita bangkrut gitu ke pengadilan tata usahanya di Inggris gitu. Ya udahlah, kita pailit gitu. Kita bangkrut. Sedih banget sih, sumpah, sedih banget. Apa kabar pekerjanya gitu kan. Terus gue nggak tahu di Indonesia udah berapa banyak, tapi yang gue tahu banyak banget teman-teman gue yang kerja di hotel, yang kerja di perusahaan chain besar, itu udah mulai pengurangan gaji sampai cuma dapat 25%, bahkan ada yang belum digaji sebulan, ada. Terus banyak lah, sedih gue gitu. Dan beberapa hari kemarin gitu, banyak banget kan solidaritas dari teman-teman juga yang bagi-bagi makanan buat ojek online. Itu karena parah banget juga mereka gitu, karena orang-orang udah pada mulai ngurangin berangkat kerja, berangkat pergi kemana-mana, ya pendapatan mereka pasti luar biasa berkurang jauh gitu. Itu sedih juga sih gue. Dampak ekonomi kayak bakal berasa banget sih sampai habis corona, dan kayaknya bakal bounce back lagi setelah 2-3 bulan setelah coronanya udah reda, kalau menurut gue ya. Which is itu juga possibility-nya ya tapi nggak boleh patah arang. Patah arang. Ya nggak boleh, inilah patah semangat lah. Oke, tadi udah dari sosial, udah dari ekonomi, udah. Selanjutnya dari segi yang pasti itu desain sama seni ya. Desain sama seni. Aduh. Kalau dari segi desain pasti akan banyak banget desain-desain yang berhubungan tentang corona sih temanya, kalau kata gue ya, gue pribadi. Bakal tema-temanya tuh yang tentang menjaga kebersihan, fight corona, terus cuci tangan, kemudian bikin our medical team is our hero. Support our doctor and nurse. Ayo support mereka sebagai garda terdepan melawan corona. Banyak tuh pasti ntar bikin art gitu. Dan terbukti sekarang aja juga udah banyak gitu yang bikin art kayak gitu. Ayo kita dukung ojek online sebagai garda terdepan untuk mengantarkan makanan. Itu juga pasti gue yakin bakal banyak yang
bikin-bikin desain kayak gitu di sosial media. Karena gue juga bikin sih tentang medical. Langsung cek Instagram gue @gilangsugianto7. Di situ gue nge-share keresahan gue, tapi dengan cara gue bikin icon-icon medical kit, what we need, dan ya begitulah. Ya, tolong di like kalau boleh. Gue kayak ngemis. Bukan ngemis ya, sorry. Maksudnya jangan di like. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, bebas. Di follow. Jangan lupa di follow. Lanjut ya, pertanyaan kedua adalah apa yang terjadi pada UMKM? Yang buat yang nggak tahu ya, UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mikro tuh jadi lebih kecil dari kecil. Wah, gimana coba? Ya, begitulah, lu cari aja di Google. Nah, apa yang terjadi dengan usaha UMKM? Tergantung dulu nih, UMKM-nya bergerak di bidang apa. Ada yang bisa survive, ada yang enggak. Kalau yang gue lihat sih, kalau dia menjual produk-produk yang primer banget, yang kita butuhin banget, kayaknya sih bakal survive untuk waktu yang cukup lama. Kayaknya ya, walaupun gue dapat cerita dari temen gue gitu, kalau pernah dia datang pagi-pagi gitu ke pasar, wah pada ngeluh dagangannya gak habis, gara-gara pada takut ke pasar basah gitu katanya. Datang pagi-pagi katanya, wah takutnya orang lah, ntar corona menyebar dan segala macam. Dan gue gak nyalahin sih sama orang-orang yang takut, wajar lah ya parno di situasi kayak gini. Cuman ya gue sedih aja gitu untuk teman-teman kita yang di UMKM, yang mikro gitu terutama. Pasti berdampak banget kan, kasihan gitu rezekinya dan segala macam. Kemudian yang bakal sulit itu adalah yang bikin usaha makanan-makanan jadi tapi harganya lumayan mahal. Karena ya pasti kan orang nahan duit kan buat beli kebutuhan pokok mereka gitu. Terus yang gue lihat lagi adalah, coba kita lihat satu ya, industri retail, UMKM yang bergerak di bidang retail. Ada yang survive, ada yang berat gitu. Kayak misalnya contoh nih ya, gue punya temen yang usaha di bidang kaos. Pada akhirnya mereka harus shifting ke bikin masker kain gitu, which is itu bagus juga. Cuman pada akhirnya ya gue nggak tahu sih untungnya besar banget apa enggak atau gimana, karena kan banyak juga yang pekerja-pekerja mereka takut di Jakarta nggak bisa makan dan segala macam, pada balik ke kampung kan. Tapi ya itu quite good move sih. Cuman pasti banyak yang shifting sih, mau nggak mau ya gimana, kalau nggak makan, menurut gue ya. Terus juga kalau pengusaha retail yang di bidang makanan yang mahal tadi udah gue sebut, yang di bidang bikin make up gitu, gue nggak tahu. Kayaknya sih juga berat karena termasuk kebutuhan sekunder, kebutuhan sekunder, dan ya berat lah menurut gue gitu, dan butuh support banget dari kita untuk teman-teman yang di UMKM gitu. Tapi juga gue butuh support. Wow. Lanjut. Apa brand strategi untuk sebuah perusahaan setelah corona berakhir? Nah, ini masuk ke topik yang gue suka. Oke. Kita tahu kalau brand itu pada dasarnya adalah as a whole business. Seluruh bisnis itu merupakan brandnya dia. Gimana caranya dia memberikan produk ke pelanggan gitu kan, kemudian customer service-nya, kemudian visualisasinya dan segala macamnya gitu. Apa sih seharusnya yang strategi perusahaan yang dapat dilakukan? Kalau menurut gua pribadi, brand strateginya adalah caring. Maksudnya mereka harus lebih mempedulikan aspek-aspek yang sebelumnya mereka tidak pedulikan. Seperti aspek kesehatan dan keamanan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Itu bakal berpengaruh banget. Jadi lo kayak callback. Nih kemarin karena dari situasi corona, lo upgrade perusahaan lo tuh secara brand jadi yang seperti apa.
Jadi rebranding menurut gua. Manfaatkan situasi yang lagi kemarin terjadi, ketika sudah beres, bounce. Ayo, bikin strategi baru. Dan salah satunya adalah tadi, lo tunjukin gimana caranya perusahaan lo tuh secara kesehatan, secara keamanan, itu lo jadiin top priority. Lo jadiin semuanya tuh rapih. Rapih dalam arti lo sudah mempersiapkan bahwa produk atau jasa yang lo tawarkan itu akan membuat orang merasa aman. Karena kan sekarang lagi insecure tuh, takut corona dan segala macam. Itu yang harus di-deliver sih. Kayak dilihat misalnya contoh-contoh yang absurd apa ya, yang bisa potong rambut misalnya. Nah, lo bisa tuh ngasih lihat di Instagram atau di media campaign lo kalau gue tuh setiap 10 menit gue cuci air hangat. Misalnya nih, absurd kan. Gitu, itu campaign-campaign yang menurut gue bakal bisa ngebantu gitu. Kemudian brand strategi yang lo lakuin adalah lo juga bisa nge-campaign kalau perusahaan sudah menyiapkan yang terbaik untuk karyawan dalam menghadapi virus ini gitu. Setelah virus ini selesai, lo bisa campaign kalau perusahaan lo udah belajar dan mempersiapkan ketika nanti ada disaster lagi, manajemen risknya tuh udah tertata dengan baik. Manajemen risiko di sini maksudnya kayak lo udah bisa nyiapin dana biar orang-orang karyawan lo tetap bisa gajian dan segala macam. Itu kalau lo bisa menunjukkan itu, nanti pelanggan lo bakal lebih trust sama lo gitu. Oh, ternyata produk yang aku beli, aku dapat membantu karyawan di sana. Waduh, gitu. Jadi menurut gue itu adalah strategi yang bagus gitu, menurut gue. Kemudian apa lagi ya? Udah sih kayaknya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Lu sendiri, lu pribadi, ini berarti pertanyaan ke gue ya. Apakah kena dampak corona dan yang lu lakukan apa? Oke. Gue pribadi ya jujur kena dampaknya jujur. Dan ya gue harus mengencangkan ikat pinggang sih. Maksudnya gue udah harus mulai berhemat. Gue udah harus mulai siap-siap kalau ada suatu hal yang tidak diinginkan. Gue udah harus siap, udah harus kuat. Dan gue harus menyemangati teman-teman gue juga. Gue mempersiapkan diri gue biar gue juga bisa tahan gitu ya menghadapi ini gitu. Dan this is really stressful for me I think. Dan buat banyak orang juga this is really stressful gitu. Dan menurut gue penting banget kita punya namanya dana darurat. Menurut gue ya. Jadi lo mulai nanti kalau corona udah beres dan penghasilan lo udah balik lagi seperti semula atau yang memang masih normal-normal aja, mulailah nabung, mulailah lo punya tabungan yang lo siapkan kalau terjadi ada apa-apa tentang bencana gitu. Kalau ada bencana kayak gini, menurut gue itu penting banget menurut gue. Dan gue yakin akan sangat bermanfaat buat lo ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lo punya tabungan dan segala macam, lo akan lebih secure. Dan ini secara psikologi ya, ketika lo nggak panik, lo akan bisa mencurahkan semua pikiran dan energi lo untuk memecahkan masalah. Gimana ya caranya gue bisa survive, gue bisa ini, gue bisa itu gitu. Jadi kalau menurut gue ketika lo punya safety net, lo bakal lebih fokus untuk banyak menyelesaikan masalah. Ini pendapat gue, karena ada pendapat yang bilang ya udahlah gue pasrah, ini kehendak dari Maha Pencipta. Ya jalanin aja. Tidak apa-apa, itu pilihan Anda. Waduh, pilihan lo, terserah. Cuman kalau gue pribadi sih, cara gue menghadapi gue adalah gue lihat semua possibility, gue terus berkarya, apa yang bisa gue lakukan, apa yang gue bisa cari, uang dari mana, tambahan lagi. Kemudian gue pribadi gue menghemat, dan gue kalau udah balik seperti semula gitu, keadaan gue akan nabung lebih giat lagi. Dah gitu aja teman-teman, langsung dengerin aja. Gue kemungkinan akan ngupload juga di YouTube dan Spotify. Oke, langsung dengerin aja. Gadersik Podcast Special Segment.